Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arkan Fadlan. Saya dari kelompok 11. Di sini teman saya ada Fauzan Dwi Permana, juga ada Rizky 3M. Selanjutnya, saya akan membacakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan terhadap orang lain untuk berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi ini salah satunya melalui komunikasi. Seiring majunya teknologi, komunikasi antara manusia semakin lama terus berkembang. Jika sebelumnya manusia berkomunikasi secara lisan, kini mulai dapat dilakukan dengan telegraf, telepon, faksimili, email, SMS, sosial media, dan sebagainya. Semakin kekinian, proses komunikasi menjadi lebih praktis dan bisa menghubungkan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Transfer informasi pun jadi lebih gampang dilakukan. Contohnya, informasi tentang aktivitas gunung berapi dapat cepat direspon dan diteruskan ke pihak yang membutuhkan untuk diambil tindakan. Pengiriman dokumen melalui internet dari kapasitas megabyte, gigabyte, hingga terabyte melalui Google Drive dan lain-lain. Teknologi informasi dan komunikasi modern Indonesia sangat terpengaruh oleh penemuan-penemuan baru yang ada di negara industri Eropa dan Amerika, seperti penemuan internet, radio, satelit, antena, TV, dan lain-lain. Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu. Data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang makin rutin dilakukan, baik untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Sebagai contoh, awal informasi penting dari Anda mungkin berupa data nama, alamat, dan nomor telepon. Namun, saat ini, data yang Anda miliki makin beragam, termasuk postingan di media sosial, riwayat belanja marketplace, hingga pencarian di mesin pencari yang menunjukkan ketertarikan Anda tentang suatu topik. Semua data tersebut terus dihasilkan bersamaan dengan data dari pengguna lain di seluruh dunia. Bahkan, pengguna internet menghasilkan data sekitar 2,5 quillion quintiles byte setiap hari. Oleh karena itu, penting untuk mampu mengelola big data dengan baik. Jadi, dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas Anda secara sebagai pribadi. Konsep big data adalah mengumpulkan semua data yang dihasilkan, lalu mengelolanya dengan tepat agar dapat memberikan value yang diharapkan. Singkatnya, konsep big data terdiri dari 3 hal berikut. Pertama, integritas data. Kedua, pengelolaan data. Dan yang terakhir ada analisis data. Pertama, integrasi data. Integrasi data adalah proses untuk mengumpulkan semua data yang telah dibuat hingga menjadi big data. Contohnya, data website toko online yang berasal dari pendaftaran akun baru, daftar wishlist, dan sebagainya. Semua data tersebut akan fokus tercatat pada sistem untuk kemudian digunakan pada proses selanjutnya. Artinya, pada proses integrasi data, fokus utamanya adalah pengumpulan data saja. Kedua, pengelolaan data. Semua data yang dihasilkan harus mampu dikelola dengan tepat, baik pada penyimpanan atau pengaksesnya. Untuk itu diperlukan sebuah ruang penyimpanan besar serta bisa diakses kapan saja dan dari mana saja. Kalau untuk bisnis, penggunaan website secara layanan hosting yang mampu bisa menjadi pilihannya. Jadi semua aktivitas bisnis dan data yang dihasilkan akan diproses pada suatu tempat. Nantinya data pada website tersebut bisa disortir ke dalam sistem penyimpanan agar mudah ditemukan ketika dibutuhkan. Dan yang terakhir, analisis data. Konsep big data yang terakhir adalah analisis data. Artinya, semua data yang sudah disimpan dan dikelompokkan sesuai jenisnya bisa dianalisa untuk kebutuhan lebih lanjut,
Sebagai contoh, riwayat belanja konsumen di toko Anda bisa menjadi informasi produk apa yang layak ditawarkan ketika konsumen tersebut sedang berbelanja. Dengan begitu, potensi pembelian produk semakin besar karena penawarannya relevan. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh Fauzan Dwi Permana. Silakan Fauzan Dwi Permana. Ya, selanjutnya adalah perkembangan teknologi dan informasi di bidang elektro. Perkembangan teknologi informasi di bidang elektro dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemui suatu alat-alat yang mengadopsi elektronika sebagai basis teknologinya. Contohnya, di rumah kita sering melihat televisi, mendengarkan lagu melalui CD, mendengarkan radio, berkomunikasi dengan telepon, di kantor menggunakan komputer, mencetak dengan printer, mengirim pesan dengan email, dan di pabrik memakai alat-alat deteksi, mengoperasikan robot, merakit, dan sebagainya. Bahkan di jalan raya bisa melihat lampu-lampu lalu lintas, lampu penerangan jalan yang secara otomatis hidup bila malam tiba, atau papan reklame yang terlihat indah berkelap-kelip, dan masih banyak yang lain contohnya. Dari semua uraian di atas, kita dapat membuktikan bahwa zaman sekarang ini tidak akan lepas dari perangkat yang menggunakan elektronika sebagai dasar teknologinya. Maka perkembangan teknik elektro pada masa sekarang sangatlah besar. Contohnya penggunaan smart home. Teknologi ini dapat mengakses seluruh rumah mulai dari mematikan lampu, mematikan TV, menyalakan AC, menyalakan pemanas ruangan, hingga mengunci pintu rumah. Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak perkembangan ini dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah satu, demokratisasi akses informasi. Dulu informasi hanya bisa diakses lewat media koran, televisi, dan radio. Itu pun nggak semua orang bisa mengaksesnya secara mudah. Nah, sejak ada perkembangan teknologi informasi, semua orang bisa mengakses informasi secara mudah dan cepat. Kita juga bisa menyaring informasi yang mana yang ingin kita terima atau tolak. Yang kedua, memajukan berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi informasi juga bisa memajukan berbagai bidang kehidupan. Misalnya, ketika mau membayar pajak tahunan, sekarang kita nggak perlu datang langsung ke kantor pajak. Kita bisa laporan dari rumah secara daring. Dalam bidang kesehatan, kita juga bisa berkonsultasi secara daring dengan dokter. Jika nggak perlu, jadi tidak perlu lagi ke klinik atau ke rumah sakit. Yang dampak negatifnya, munculnya kejahatan cyber. Kejahatan cyber ini sudah sering terjadi. Anda pasti tahu, tidak asing lagi mengenal skimming, penipuan, hacking meretas, dan cyberbullying, membuli orang-orang di internet. Maraknya berita bohong atau hoax. Saat ini berita yang beredar mencakup daerah-daerah yang sangat luas dan cepat, khususnya sosial media, yang dimanfaatkan untuk penyebaran berita hoax atau berita bohong yang dapat membuat opini orang memandang sesuatu jadi salah tangkap. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rizky. Baik, terima kasih kepada Saudara Arkan dan Saudara Fauzan yang telah memaparkan, menjelaskan mengenai pengertian dasar dari tentang informasi, perkembangan informasi dan komunikasi, serta tentang big data maupun dampak dari teknologi dan informasi, perkembangan teknologi dan informasi ini di bidang, baik di bidang elektro maupun di hal lain. Begitu banyak dampak mengenai
perkembangan ini, baik dampak positif dan dampak negatif. Nah, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi, yang dapat mengakses apapun dengan internet yang ada di pelosok ini. Pengolahan data pun semakin hari semakin berkembang dengan efektif sehingga memudahkan masyarakat dalam menggunakannya. Berita pun dapat menyebar dengan cepat dengan cakupan yang lebih luas. Perkembangan ini juga perkembangan di semua sektor, tidak hanya di industri teknologi informasi saja. Jadi pada intinya semua dapat berkembang, tidak hanya di bagian industri teknologi informasi saja. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudara Arkan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bu Yurika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.